Selamat datang semuanya. Di sepanjang garis pantai di seluruh dunia, para insinyur sedang menjajaki ide ambisius untuk memanfaatkan kekuatan laut itu sendiri untuk menyimpan energi dalam jumlah besar. Sistem ini, kadang disebut megabaterai pasang surut, tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga menyimpannya menggunakan teknik gravitasi dan hidrolik. Dengan menggunakan waduk, turbin, dan perbedaan tekanan laut, mereka dapat menahan energi saat permintaan rendah dan melepaskannya saat jaringan paling membutuhkannya. Pendekatan ini menawarkan bentuk penyimpanan energi yang bersih dan konsisten, terutama untuk kota-kota yang sudah dibangun di dekat zona pasang surut dan garis pantai. Konsep megabaterai pasang surut berpusat pada pergerakan pasang surut laut yang dapat diprediksi. Tidak seperti energi surya dan angin yang berfluktuasi berdasarkan kondisi cuaca, pasang surut diatur oleh siklus bulan dan gaya gravitasi. Keandalan ini memungkinkan para insinyur untuk merancang sistem penyimpanan yang bekerja selaras dengan ritme alami. Saat pasang naik, air laut bisa dialirkan ke waduk yang lebih tinggi atau ruang tekanan bawah tanah. Saat pasang surut, air yang tersimpan dilepaskan melalui turbin untuk menghasilkan listrik. Proses siklus ini memungkinkan penangkapan energi dan pelepasan yang diatur waktunya tanpa komponen penyimpanan kimia. Salah satu desain yang paling menjanjikan menggunakan metode yang mirip dengan penyimpanan hidroelektrik pompa. Saat permintaan listrik rendah, air laut dipompa ke dalam waduk buatan yang dibangun di atas permukaan laut. Saat energi dibutuhkan, gravitasi menarik air kembali melalui turbin untuk menghasilkan listrik. Keuntungannya di sini adalah skalanya. Kota-kota pesisir sudah memiliki perbedaan ketinggian dan akses ke air laut yang diperlukan untuk sistem semacam itu. Dengan menyesuaikan infrastruktur yang ada, seperti dermaga atau tembok laut, kota-kota ini dapat menciptakan kapasitas penyimpanan energi tanpa mengganggu lingkungan perkotaan di daratan. Pendekatan lain melibatkan baterai tekanan bawah air. Sistem ini menggunakan wadah laut dalam yang berisi udara. Saat listrik berlimpah, air dipompa ke dalam wadah, memampatkan udara di dalamnya. Saat listrik dibutuhkan, tekanan dilepaskan, menggerakkan turbin dan menghasilkan daya. Metode kompresi bawah air ini sangat efisien dan tidak bergantung pada ketersediaan lahan. Kota-kota dengan landas kontinen dalam di dekatnya dapat menempatkan unit penyimpanan ini jauh dari pandangan dan jalur pelayaran, menjaga estetika dan fleksibilitas operasional untuk lalu lintas laut. Megabaterai pasang surut menawarkan keuntungan yang sangat besar jika dipasangkan dengan ladang angin lepas pantai. Energi angin itu tidak menentu. Seringkali puncaknya terjadi saat permintaan energi sedang rendah. Daripada membuang kelebihan daya, daya itu bisa dialihkan ke sistem penyimpanan pasang surut. Dengan menyimpan kelebihan listrik dan melepaskannya pada malam hari atau periode puncak industri, kota-kota bisa menghaluskan pasokan listrik mereka. Efek penyeimbangan jaringan ini bisa mengurangi kebutuhan akan pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil yang mahal, mencemari, dan semakin tidak populer di daerah padat penduduk. Tantangan rekayasa masih ada, terutama dalam menangani air asin yang korosif dan tekanan mekanis jangka panjang dari aliran yang konstan. Semua bahan harus dipilih karena ketahanannya terhadap oksidasi, perubahan tekanan, dan gangguan kehidupan laut. Komposit canggih dan logam berlapis sedang diuji untuk meningkatkan umur panjang sistem ini. Perawatan juga akan membutuhkan inovasi, karena banyak komponen akan berada di bawah air atau terkubur di medan pesisir. Inspeksi robotik dan mekanisme pembersihan otomatis sudah dirancang untuk mengurangi tenaga kerja manusia dan meminimalkan waktu henti selama servis. Kapasitas energi megabaterai pasang surut bergantung pada banyak faktor, termasuk ketinggian waduk, volume, dan efisiensi turbin. Insinyur menggunakan simulasi dan data dunia nyata untuk mengoptimalkan parameter ini untuk setiap lokasi pesisir. Contohnya, lokasi dengan perubahan pasang surut yang drastis, seperti Teluk Fundy di Kanada, atau Mont Saint-Michel di Prancis, menawarkan potensi energi yang jauh lebih tinggi daripada lokasi dengan perubahan pasang surut yang sedang. Namun, bahkan wilayah pasang surut yang sedang pun dapat memperoleh manfaat dari penyimpanan energi jika sistemnya disesuaikan dengan geografi dan iklim setempat. Kota-kota pesisir juga mendapat manfaat dari instalasi dua tujuan. Dinding laut yang dirancang untuk mencegah banjir dapat diintegrasikan dengan sistem pengambilan air yang juga berfungsi sebagai titik penangkap energi. Demikian juga,
Pabrik pengolahan air limbah di dekat garis pantai dapat ditingkatkan untuk berbagi infrastruktur energi dengan komponen penyimpanan pasang surut. Penempatan bersama ini mengurangi biaya konstruksi dan memaksimalkan penggunaan real estate pesisir yang berharga. Dengan menggabungkan infrastruktur sipil dengan penyimpanan energi terbarukan, kota-kota dapat mencapai berbagai tujuan strategis, sekaligus meningkatkan keamanan energi jangka panjang. Mega baterai pasang surut tidak membutuhkan bahan beracun seperti lithium atau kobalt yang dipakai di banyak baterai kimia. Ini memberi mereka keunggulan lingkungan yang besar, apalagi karena permintaan global akan bahan baterai terus meningkat. Selain itu, tidak ada risiko kebakaran, tidak seperti beberapa sistem penyimpanan listrik berbasis lithium. Faktor-faktor ini menjadikan penyimpanan energi pasang surut pilihan yang lebih aman dan berkelanjutan untuk penempatan jangka panjang di dekat populasi perkotaan. Mereka juga mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan penambangan global yang rentan terhadap guncangan harga dan ketidakstabilan politik. Proyek percontohan sudah berjalan di beberapa wilayah. Skotlandia sedang menguji sistem pasang surut berbasis gravitasi di samping instalasi angin lepas pantainya. Korea Selatan telah mengembangkan beberapa sistem energi pasang surut terbesar di dunia dan sekarang sedang mencari cara untuk mengubah sistem tersebut menjadi platform penyimpanan. Di Amerika Serikat, lembaga penelitian dan perusahaan swasta sedang mempelajari cara memodifikasi infrastruktur pesisir yang menua untuk mendukung sistem air laut yang dipompa. Model-model awal ini diharapkan dapat memberikan data yang akan membentuk standar global dan mendorong adopsi yang lebih luas. Karena kebutuhan energi di kota-kota makin tinggi dan lahan untuk infrastruktur baru makin terbatas, mega baterai pasang surut menawarkan solusi yang menarik. Mereka memanfaatkan kekuatan alam yang bisa diprediksi, menggunakan kembali lahan pesisir, dan menghindari biaya lingkungan dari sistem penyimpanan bahan kimia. Bagi kota-kota yang menghadapi ancaman iklim dan pertumbuhan penduduk, investasi pada infrastruktur semacam ini tidak hanya bisa menyediakan energi yang lebih bersih, tapi juga ketahanan yang lebih besar terhadap bencana. Semakin banyak kita belajar tentang mengintegrasikan kekuatan pasang surut ke dalam jaringan energi kita, semakin dekat kita menuju masa depan energi yang stabil dan berkelanjutan. Daya tarik yang lebih luas dari mega baterai pasang surut terletak pada potensinya untuk mendefinisikan ulang bagaimana kota-kota memandang peran laut dalam strategi energi. Alih-alih memandang laut hanya sebagai sumber transportasi atau penangkapan ikan, para perencana dapat mulai memperlakukan zona pasang surut sebagai komponen aktif dari jaringan listrik. Pembingkaian ulang ini memungkinkan hubungan yang lebih terintegrasi antara pusat kota dan lingkungan sekitarnya. Seiring dengan perluasan kota dan pertumbuhan kebutuhan energi, sistem alami seperti pasang surut dan gelombang dapat menjadi aset daripada batasan, membentuk masa depan di mana infrastruktur dan ekologi beroperasi dalam keseimbangan yang terkoordinasi. Penyimpanan pasang surut juga mewakili pergeseran filosofis dalam cara energi dikumpulkan dan dilestarikan. Alih-alih mengekstraksi bahan bakar dari tanah dan mengonsumsinya dalam proses satu arah, sistem pasang surut menyimpan energi dalam putaran yang mengikuti ritme alami. Ini lebih selaras dengan gagasan pengelolaan jangka panjang dan keseimbangan sistem. Dengan berinvestasi pada teknologi yang mengikuti siklus alam daripada merusaknya, kota-kota dapat membangun infrastruktur yang tidak terlalu invasif dan lebih tahan lama. Tujuannya bukan hanya untuk menjaga lampu tetap menyala, tetapi melakukannya dengan cara yang selaras dengan dunia kehidupan. Kedepannya, mega baterai pasang surut mungkin menjadi salah satu pendorong utama energi terbarukan sepanjang waktu. Dengan mengatasi ketidakcocokan antara pasokan dan permintaan energi, mereka dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tanpa memerlukan infrastruktur darat baru. Kota-kota dapat memasang sistem ini di samping tembok laut, pelabuhan, dan pengembangan pesisir, mengubah kerugian lingkungan menjadi aset strategis. Seiring berlanjutnya dorongan untuk sistem energi yang tangguh dan mandiri, penyimpanan tenaga pasang surut bisa menjadi salah satu alat paling ampuh yang tersedia. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.